Hari ini kami berkumpul di kantor Kementerian Pertahanan. Ini adalah rapat tindak lanjut dari beberapa hari yang lalu. Kami juga melaksanakan rapat lintas kementerian untuk sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden. Kita semua diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan postur kepegawaian kita, dan paralel untuk kami semua diminta melakukan telaah, melakukan exercise dalam rangka ke depan melakukan pengawakan untuk menjalankan program-program prioritas dari Bapak Presiden. Jadi pagi hari ini sangat lengkap, Menteri yang hadir, hanya Pak Menhan mohon izin karena sedang ada dinas luar. Jadi rapat hari ini dihadiri Pak Mendagri, kemudian Menteri Dikti Saintek yang bertanggung jawab terhadap talent pool nasional kita, kemudian juga hadir Menteri KKP, ada program-program prioritas di Kementerian Kelautan yang di bawah koordinasi beliau, kemudian hadir Wamen Koperasi mewakili Menteri Koperasi, kemudian hadir juga Dirut Agrinas, kemudian hadir Kepala dan Wakil Kepala BPS, kemudian hadir Kepala BKN Prof. Sudan. Ada di Prof. Sudan? Nah, Prof. Sudan yang memang hampir kurang lebih 1 tahun ini kita minta untuk terus melakukan identifikasi terhadap desain kepegawaian kita secara nasional. Kemudian juga hadir Ibu Menpan RB, kalau sudah berkenaan dengan masalah kepegawaian maka menjadi domain Ibu Menteri Pan RB. Kemudian juga hadir Mendikti sudah, Mendikdasmen, Prof. Multi, terima kasih. Nah, beliau juga kita minta mendesain ulang, mengeksersis ulang berapa kebutuhan tenaga pendidik, komposisinya, distribusinya, kemudian bidang atau mata pelajaran yang harus kita hasilkan. Nah, itu ditanggung jawab ada di Menteri Dikdasmen. Kemudian ada Wamenhan yang mewakili Menteri Pertahanan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan Ibu Menpan RB. Oh, mohon maaf, ketinggalan satu, Menteri Kesehatan. Nah, Menteri Kesehatan ini juga kita minta untuk melakukan pendataan terhadap kebutuhan tenaga kesehatan kita, terutama di daerah-daerah 3T. Tadi beliau melaporkan bahwa dari sekian 10.000 kurang lebih puskesmas masih ada kurang lebih 4.000 yang di situ belum memiliki tenaga medis, dokter maupun terutama dokter gigi juga sangat kurang, Pak Menteri ya. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Alasan rapat digelar di kantor Presiden Pertahanan. Jadi begini, nantinya pada saat kita nanti memutuskan untuk melakukan rekrutmen, ya, maka kita minta Kementerian Pertahanan sebagai salah satu kementerian yang memiliki fasilitas lembaga-lembaga pendidikan yang cukup banyak dan cukup tersebar. Nah, untuk menjalankan pendidikan dan pelatihannya. Itulah kenapa rapat kita selenggarakan di Kementerian Pertahanan. Pak akan bisa dipastikan seleksi ASN? Seleksi ASN untuk tahun ini? Belum, sedang kita finalkan, kita rumuskan. Totalnya mungkin ada jumlah sudah ketemu berapa ya?
maksudnya guru perlu uang PSnya berapa, tenaga kesehatan berapa, atau rasionya Pak? Secara umum hampir tadi semua menteri yang hadir sudah menyampaikan kebutuhannya, tetapi dalam kesempatan pada siang hari ini kami belum bisa menyampaikan angka secara detail karena tadi diskusinya kemudian berkembang ya, bahwa mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kita penuhi karena bagaimanapun juga kita harus mempertimbangkan juga kondisi kemampuan kita secara fiskal. Contohnya seperti itu. Tapi bahwa ada kebutuhan dari setiap kementerian dan Ibu Menpan RP juga sudah berkirim surat kepada seluruh KL ya, untuk dan pemerintah daerah juga untuk melakukan semacam pemetaan gitu. Nah, meskipun sebenarnya secara terpisah kita di pusat juga melakukan pemetaan terhadap seluruh ASN yang sudah existing gitu. Jadi ini sedang dicari titik temunya nanti kalau bicaranya masalah jumlah. Pak, lanjutannya apakah akan ada crash program bukan semua itu Pak? Maksudnya crash program? Kurang gurunya sekian, kurang dokternya sekian, lalu ada macam terobosan atau crash Iya, program? ya berikutnya kan seperti itu. Makanya ini kan iya. Cukup ya, terima kasih. Ya, dibahas sebagai salah satu. Maka tadi saya sampaikan bahwa kalau pertanyaan jumlah kita belum siang ini belum bisa menyampaikan jumlah secara pasti. Tetapi bahwa setiap tahun kalau pertanyaannya adalah berkenaan dengan fiskal, sebenarnya setiap tahun memang secara alamiah ada sejumlah ASN yang memang memasuki batas usia pensiun. Jadi mungkin kalau kita mau menjaga fiskal kita, maka kita mau menyesuaikan dengan jumlah tadi. Jadi berapa yang misalnya masuk batas usia pensiun, itulah yang kemudian batas kemampuan untuk kita melakukan rekrutmen ASN baru. Tentunya sekali lagi untuk menjalankan program-program prioritas dari pemerintah. Iya, salah satunya. Ya, itu kan bagian dari program-program prioritas pemerintah. Koperasi Desa Merah Putih, kemudian Kampung Nelayan, tadi Pak Menteri KKP juga menyampaikan bahwa beliau tahun ini sesuai dengan perencanaan, beliau akan membangun atau memperbaiki minimal 1.000 sampai 3.000 kampung nelayan kita. Dari total kurang lebih 12.000 kampung nelayan Pak Menteri ya. Dari 12.000 kampung nelayan yang itu juga kita berharap membutuhkan pengawakan-pengawakan yang memiliki kompetensi ya di bidang menjalankan kegiatan di bidang perikanan dan kelautan gitu. Iya. Kita kan insya Allah tahun ini akan kurang lebih 30.000 koperasi Desa Merah Putih yang akan kita harapkan sudah bisa operasional. Di situ tentunya kan butuh pengawakan ya, untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi koperasi sebagaimana yang kita harapkan. Gitu. Justru disitulah yang kita bahas hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Cukup ya, cukup. Ada mau menambahkan, Bu Menpan? Enggak ada hubungannya sama ini ya. Baik, pertama-tama tentu di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan kami menyampaikan tetap semangat dalam menjalankan puasa dan ini sudah memasuki masa libur, masa work from anywhere dan sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada saat sidang kabinet paripurna dipimpin oleh Bapak Presiden bahwa kami semua pemerintah telah bekerja keras untuk mengantisipasi dan memastikan seluruh kegiatan mudik pulang kampung dapat berjalan dengan baik dan lancar. Gitu. Memang ada beberapa kejadian yang kami mohon maaf, ada
penumpukan oleh karena traffic yang cukup luar biasa di penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk itu. Tapi sepenuhnya kita melakukan terus monitoring dan petugas-petugas di lapangan bekerja keras untuk mencari solusi supaya bisa mengurangi kemacetan dan antrian-antrian. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memanfaatkan masa rentang liburan ini dengan memilih pulang kampung sesuai dengan yang kita harapkan sehingga tidak terjadi penumpukan di satu hari tertentu. Kemudian juga tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran yang bertugas di lapangan, kepolisian, Kementerian Perhubungan, dan antara dengan seluruh BUMN-nya, Pelindo, ASDP, dan yang lain-lainnya yang telah bekerja keras, termasuk TNI juga diminta oleh Bapak Presiden manakala diperlukan untuk menyediakan transportasi yang dimiliki, termasuk kapal-kapal laut kita untuk membantu kelancaran arus mudik maupun nanti arus balik ke daerah masing-masing. Terima kasih. Mas, kalau presiden nanti akan lebaran di mana, Mas? Apa open house juga, Mas? Belum diputuskan. Open house nggak, Mas? Hah? Negaranya open house. Nanti kita lihat situasinya dan kami kemarin sesuai dengan petunjuk beliau hari kemarin kami sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk kami himbau untuk tidak berlebihan di dalam menyelenggarakan open house maupun halal bihalal, karena bagaimanapun masih banyak saudara-saudara kita yang pada kondisi yang belum baik gitu. Jadi kami mengimbau untuk tidak terlalu berlebihan manakala menyelenggarakan kegiatan open house atau halal bihalal. Ya sudah tuh, kan kemarin sudah disampaikan Pak Kapolri. Ya tentu kita sangat prihatin dengan kejadian itu, dan sebagaimana sudah disampaikan Bapak Kapolri, Bapak Presiden memerintahkan untuk diusut secara objektif, terbuka, dan secepat-cepatnya. Semua di hold. Sampai kapan? Ya sampai batas waktu yang belum ditentukan. Di hotel berarti karena eskalasi Iran itu, Mas? Ya. Cukup? Oke. Cukup ya? Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.